istri yang kedua atau ya kalau nggak mampu ya jangan sampai didekatkan, karena yang namanya cemburu terbakar nanti. Ya sudah, biarkan istri pertama dengan anak-anaknya, istri kedua, baru nanti dalam berjalannya waktu seorang bapak memahamkan bahasanya dari istri kedua adalah juga anak-anakmu, wahai anakku yang dari istri pertama dinasihati, sehingga terjadi ukhuwah, bukan dengan cara begitu. Nah, kalau tambah tidak adil, haram, dosa. Itu menjadi sebab kebencian nanti di sang anak, sehingga anak dari istri pertama bukan muncul cinta kepada adiknya dari istri kedua, muncul cemburu dan dengki dan benci, dan yang dosa adalah orang tuanya. Nah ini maka. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, bapaknya mau jadi wali, anak perempuannya nggak mah? Kayaknya bapak nggak benar ini memang. Mau jadi wali kok nggak mau, itu gimana? Mau jadi wali kok nggak mah? Atau mungkin kita tidak tahu sebabnya apa, atau mungkin anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh bapaknya, mungkin saya tidak ngerti. Tapi kalau normal berarti seorang bapak nggak benar. Kalau mau menikah harus menikahkan, bahkan wajib bagi orang tua menikahkan putrinya yang sudah punya hajat kepada pernikahan. Bahkan seandainya sang bapak tadi kok tidak mengizinkan, sementara anak perempuan sudah mendapatkan pasangan yang layak sekufu, maka seorang bapak nggak bisa melarang, nggak boleh melarang. Sehingga namanya wali qabl, dosa. Seorang bapak yang melarang anak yang menikah, qabl, dosa, haram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang bapak hendaknya mempermudah pernikahan anak-anaknya, kok malah mempersulit. Kelihatannya ini ada yang nggak beres dari sang bapak. Tapi demikian bagi istri pertama, mungkin yang pertama tadi yang bertanya, istri yang pertama, dengan ketabahanmu akan membuka hati. Ada di, jangan sampai sudah istri suaminya menikah lagi, tambah hatinya rusak, anaknya juga sudah. Anggap saja kalau engkau sedih sebagai istri pertama, tapi jangan ajari anakmu rusak. Besarkan hati sang anak, anaknya tetap berbakti pada bapaknya. Apalagi anaknya bisa menjadi anak yang baik dengan adik-adiknya, berarti anda ibu yang baik, yang hebat. Atau sebaliknya, jika menjadi istri yang kedua, hati-hati, jangan meracuni anakmu sendiri untuk memusuhi ibu tirinya, atau memusuhi kakak dari istri yang pertama. Jadi ajari ukhuwah, itu keindahan di atas keindahan. Karena sudah terjadi kasusnya, sudah menikah dan halal sah di hadapan syariat. Jangan sampai kita ini adalah agak sudah sedih, ataunya malah mendapatkan murka Allah. Indah, dan memang semuanya perlu perjuangan memang berat. Akan tapi di sisi lain, bagi sang suami harus benar-benar waspada dalam hal semacam ini. Banyak sekali suami yang menikah lagi seperti itu, tetapi tanpa sadar dia telah menjadikan anaknya bermusuhan karena ketidakadilan yang dia lakukan. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya, apa hukumnya jika kita pergi ke kota Macau? Kota Bu ya, Macau Mas. Ke kota Makau, main di gereja tua Bu ya, dan foto-foto, terus mengabadikan dengan video di depan gedung gereja, di gereja tua. Tapi kata niatnya cuma main-main, nggak lebih. Kayak gitu boleh nggak Mas? Gereja adalah istri kok manggil suaminya Pak. Apa itu buat anakmu? Iya. Abah itu buat anakmu. Masa anaknya suruh manggil apa? Istrinya ngambil suaminya Abah. Ya tuh ada. Mas, muda terus selamanya. Mas, ayo, kamu panggil suamimu apa? Masa manggil suaminya Abah? Ayah tua sudah. Coba yang bener manggil. Itu panggilan buat anakmu. Tidak. Nanti panggil apa coba? Mas, Akang atuh. Abi, Buya lagi. Tua lagi Buya. Masa manggil suaminya Buya? Gimana? Anda? Coba saya pengen tahu nanti manggilnya gimana tuh.
Rasanya anak lebu ya. Kamu bukan. Kamu manggil suamimu. Masya Allah. Coba kalau kamu dipanggil Dik, terus kan kamu muda, Dik. No, nah ya. Neng, begitulah. Bu. Mama. Nenek sekali ditanya. Ya Allah, kasihan bener dirimu itu. Sudah jarang ketemu dipanggil nenek. Subhanallah, nasib orang berbeda-beda. La ilaha illallah. Nah, baik, apa tadi lupa tuh? Main ke gereja tua. Sekarang pertanyaannya, kerjakanlah sesuatu yang bermanfaat. Jika engkau ingin mengabadikan sesuatu foto dan sebagainya, dan sekiranya bermanfaat di masa depan. Seorang iman, ahli iman, foto di balai gereja, kan dia mikir ngapain foto. Aneh banget kan begitu. Cuman sebetulnya kalau orang datang ke gereja dan sebagainya, ya, di saat tidak ada maksud apa-apa, ulama menjelaskan antara makruh dan haram. Antara makruh dan haram. Jadi yang dianjurkan kamu datang ke sana. Jadi yang mengatakan makruh sudah pernah dijelaskan masalah ini. Kecuali engkau datang ke tempat tersebut di saat adanya acara ibadah mutlak haram. Ini berbeda tentang masalah sholat di dalam gereja. Gimana hukumnya sholat di dalam gereja? Bisa saja wajib. Kenapa? Engkau disekap di gereja. Kalau keluar dibunuh sama orang. Masuk waktu asar mau habis sholat di gereja, jadi wajib dong. Jadi masalahnya jangan disamakan antara hukum sholat di gereja sama masuk gereja dan sama menghadiri ibadah di gereja. Jadi kelihatannya model yang tadi itu ya makruh saja deh. Nah, jadi main-main di situ, tidak mengagungkan gereja, hanya main-main, tiba-tiba ngambil foto, ya aneh sekali. Katanya hadir majelis setiap ahad, kok masih seneng foto-foto begitu kan aneh ya. Bukan suatu hal yang baik. Akan tapi sampai derajat haram, jangan gampang mengharamkan. Memang ada ulama yang mengatakan cukup masuk ke gereja adalah diharamkan. Tapi sebenarnya lagi mengatakan derajat makruh, karena itu bukan tempat yang mulia bagi ahli Islam, ahli iman. Itu saja. Allah a'lam bishawab. Baik, yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya niat untuk nabung buat umroh, tapi yang mau umroh itu suami saya. Apakah boleh dan saya dapat pahala? Berhubung saya masih berada di sini, alhamdulillah suami saya itu orangnya baik dan taat dan rajin ibadah. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Seorang suami yang seorang istri yang ingin mengumrohkan suami karena suaminya sangat baik. Kalau kamu pergi, kamu baik kan? Insya Allah baik mau ngumrohin suami. Akan tapi pahami kerinduan. Sanjunganmu kepada suamimu itu sebenarnya kerinduan. Hanya kamu tidak pernah mendengar seruan kerinduan itu. Kalau Buya mengusulkan daripada dipakai umroh, lebih baik kamu berjanji dengan modal 20 juta untuk tidak usah jauh dari suami. Itu lebih istimewa. Yang tepuk tangan gak boleh punya masalah ya. Lebih baik seperti itu. Jangan tepuk tangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi lebih baik anakku yang soleha, lebih baik dari uang itu kamu gunakan modal pulang saja ya ke rumah. Karena suamimu baik, sayang dong. Suamimu baik, kau sia-siakan. Nah, pulang saja insya Allah. Nggak usah niat ngumrohin, tapi niat untuk bersama dulu. Sebab umroh itu tidak wajib kecuali sudah punya nggak wajib kita tuh menabung untuk umroh, nggak wajib. Dan juga tidak wajib menabung untuk haji. Nggak wajib kita mencari uang untuk haji. Nggak wajib kita mencari uang untuk umroh. Kapan kita umroh dan haji? Kapan-kapan kalau Anda diberi rezeki baru wajib umroh dan haji. Yang wajib adalah suami mencari nafkah untuk istri. Nggak wajib cari uang untuk haji dan umroh. Anda harus mikir umroh dulu, mikiri bagaimana Anda menyelesaikan kontrak. Sudah fase sebetulnya. Sudah fase.
insya Allah adik-adikku ya. Lihat, suamimu kan baik sama kayak itu kan? Nah, Masya Allah, nggak kebayang senyumnya. Manggil yang sayang, Neng, Dik, bukan Bu, bukan. Pulang ya, Masya Allah. Ayo, kita. Baik ya. Jadi pada umroh mending pulang gue ya. Baik. Bismillah ya. Ada pertanyaan berikutnya. Saya seorang janda, punya anak 1. Ada seorang laki-laki duda karena ditinggal meninggal istrinya melamar saya, ngajak saya menikah, dan saya disuruh pulang untuk menjaga anak-anak dan orang tua saya. Yang saya tanyakan, Bu ya, saya bingung apakah saya pulang sedangkan saya masih punya tanggungan menyekolahkan anak-anaknya dari yang suami pertama, Bu ya. Baik, ketahuilah, Anda kirim orang untuk bertanya tentang laki-laki tersebut. Jika laki-laki itu laki-laki memang soleh sesuai dengan kriteria dalam judul pengajian hari ini, jika memang laki-laki baik, jangan nunggu waktu. Kalau sekarang kau pulang. Karena apa? Ia pintu halal telah dibuka oleh Allah. Allah kirim orang soleh. Apalagi suruh pulang merawat ibumu dan anak-anakmu, berarti kan perintah yang sangat baik. Insya Allah dia yang akan mencukupimu. Banyak anak-anak putriku ini adalah memang khusyuk dalam ibadah. Amin. Doanya sering, ya Allah berikan kepada kami rezeki yang banyak, duit yang banyak, pekerjaan gaji tinggi, begitu ya? Doa sering begitu kan? Iya. Amin. Bisa bantu orang tua, bisa bantu keluarga, bisa bantu suami. Betul kan? Bagus doanya? Bagus. Saya kasih doa yang lebih bagus lagi. Ya Allah, ikut. Ya Allah, berikan kepadaku suami yang baik, yang mencukupiku, sampai aku gak usah pergi lagi. Enak gak doanya? Enak. Nah, doanya salah, makanya di sini semua. Ayo doanya saudari dulu, minta doa ke Kiai, doain saya cepat berangkat ke Hong Kong. Doain, ya Allah, doanya salah. Aneh doa ke saya. Lagi masuk paspornya Bu ya, tapi belum dipanggil, doain biar segera pergi ke Hong. Ini minta doa yang salah. Doa semoga ya Allah kirim kepadaku suami yang mencukupiku sampai aku tidak usah kerja. Salah doaku. Telanjur nasi jadi bubur. Biarin kasih ayam jadi bubur ah. Cukup. bubur ayam. Sahabat Nabi Muhammad. Baik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya. Saya disuruh memilih antara suami atau bapak. Saya milih bapak. Itu gimana Bu ya? Dilihat dulu yang nggak benar siapa. Kalau saya mengatakan pilih dua-dua. Suami saya melarang saya berbakti pada bapak saya. Berarti suamimu kurang ajar. Suami baik begitu. Kalau suami baik nggak akan begitu. Suami baik akan berkata kepada istrinya begini, wahai istriku, kamu memang milikku. Tapi urusan bapak ibumu, aku beri izin sebebas-bebasmu untuk merawat bapak ibu. Itu suami yang baik. Suami kamu, awas ya kalau rumah bapak ibumu, kamu kan sudah dikasihkan ke saya. Memangnya keropok dikasihkan. Seolah-olah terputus, gak ada hubungan dengan bapak ibunya. Ini laki-laki aneh ini. Maka cari suami yang begitu. Amin. Suami yang selalu menghimbau duanya. Bagaimana caranya? Mungkin lagi berantem, ya sudahlah. Kalau ke rumah bapak jangan ngomong suami. Kalau tidak bisa ke rumah bapak, kiriman bisa nyampe. Anda bisa ngirim surat, isinya Abah mohon maaf saya tidak bisa datang, doain Abah. Nyampe kok. Bisa saja kok. Karena dengan suaminya jangan sampai putus dengan bapak. Dua-duanya nggak boleh. Nggak ada istilahnya mana, nggak ada. Bapak adalah bapak. Nasabmu tetap sambung kepada bapakmu. Dan suami adalah suami, itu saja. Nggak boleh, harus dua-duanya. Diupayakan. Kalau memang ternyata berat sekali, ya jangan sama tahu supaya tidak saling tersakiti dan tidak ada ketersinggungan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu ya, bertanya.
Gimana taubatnya orang yang menikah tapi sebelumnya pacaran, Bu ya? Apa pakai sholat taubat dulu, Bu ya? Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Bahwasanya agar pernikahan itu berkah, sesali saja istighfar yang banyak, sudah selesai. Dan jangan ceritakan kepada siapapun. Dan jadikan itu adalah pengalaman pahit, tidak boleh terjadi pada anak-anak. Sudah itu tobat. Dulu dengan pacaran, Masya Allah sampai sudah selesai. Ingkari itu semuanya, Allah Maha Pengampun. Baik, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu ya, pertanyaan berikutnya, amalan apa yang dilakukan seorang ibu agar putrinya kalau nggak salah milih suami, Bu ya? Yang pertama tentu pendidikan, di mana sekolahnya. Kalau anaknya disekolahkan di tempat yang asal saja, bisa saja kecantol salah suami, ditempatkan yang baik. Kalau harus sambil pendidikan kuliah pun jangan lupa dia harus kenal ulama. Jadi jadikan anak kita mengidolakan Rasulullah. Jadikan anak kita tuh kagum dengan ulama. Kalau sudah kagum dengan ulama dan anak kita kenal Allah dan Rasulnya, jadi apapun anak kita lihat akan terkontrol. Di dalam memilih pasangan pun ada aturannya. Ada sesuatu yang akan menjadikan dia itu terarah. Ada rambu-rambu yang di dalam pikirannya, tadi kriteria tersebut. Kriteria kan dasarnya ilmu. Ingat tadi, kriteria harus ada di otak dan hati anak-anakmu tentang pasangannya. Sebelum mereka lepas tadi, upayanya dulu. Upayanya hadirkan kriteria. Jadi ajak diskusi anak-anak Anda untuk kenal kriteria. Jadi pahamkan kepada anak-anak. Sebelum mereka salah memilih, ajari kalau kau ingin memilih, hendaknya pasanganmu adalah nanti adalah orang yang begini. Ditanamkan di otaknya tentang kriteria, maka dia akan aman, tidak akan dia kebobolan, tidak akan dia salah pilih. Kemudian, siapa itu tentunya doa orang tua. Doa itu bebas. Doa di tengah malam, doa setelah sholat, doa yang didahului istighfar, doa yang dimulai dengan sholawat. Itu doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rezeki halal. Kemudian lebih dari itu, yang terakhir adalah jangan ragu untuk memilihkannya. Memilihkan kayak Sayyidina Umar bin atau kalau Kelihatan sebagian rambut atau dalam keadaan punya wudu, ya? sholat menghormat waktu itu memang karena kita tidak bisa menyempurnakan syarat-syaratnya. Misalnya Anda di sebuah tempat yang Anda nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, atau di sebuah tempat yang Anda nggak mungkin mengganti baju Anda. Ada seorang wanita, mohon maaf, tiba-tiba baju Anda terkena najis di tempat yang asing, nggak mungkin Anda tukeran baju dengan orang yang di toko sana. Sementara Anda harus sholat, nggak mungkin pokoknya mengganti, mustahil di sebuah perjalanan. Biarpun misalnya anggap saja di bandara dan sebagainya, nggak mungkin tukar baju di sana. Bandara kafir yang nggak ada musola misalnya, Anda harus sholat. Asar mau habis, Anda tetap sholat dengan baju yang najis tersebut. Sebab kalau Anda bajunya dibuka, aurat terbuka, maka Anda sholat dengan najis. Tapi harus sempurna syaratnya, wudu harus, menutup aurat harus. Jadi sholat menghormat waktu itu contohnya yaitu misalnya di atas kendaraan, mau wudu nggak ada, tayamum nggak ada, tol macet, mau musola nggak ada, maghrib apa asar mau habis, maka tolong baca buku-bukunya, buku catatan buku kecil, solusi sholat di atas tol atau di jalan macet. Nah nanti sholat menghormat waktu itu adalah Anda tidak punya wudu karena nggak bisa wudu, Anda tidak bisa tayamum karena nggak bisa tayamum, atau termasuk Anda bajunya terkena najis, nggak bisa mengganti, maka Anda tetap sholat dengan keadaan punya najis atau nggak punya wudu. Tapi selagi yang bisa didatangkan syaratnya atau datangkan, misalnya Anda nggak bisa wudu, karena apa? Sudah diancam sama orang, kalau wudu tak tembak mati. Akhirnya tayamum juga saya tembak. Akhirnya apa? Anda harus sholatlah tanpa wudu, tanpa tayamum. Tapi bagaimana sholatnya? Sholatnya menutup aurat sempurna, nggak boleh tidak menutup aurat, sebab nggak disamu hanya urusan wudu. Kecuali nanti tatonya apa? Kalau kau menutup kepalamu, sholat tembak kepalamu. Nah, berarti dibuka kepala sampai kepala saja, sah, ya kan? Karena diancam sama orang. Itu seperti itu. Jadi
harus menutup auratnya kalau urusannya wudhu. Jadi selagi masih bisa sempurnakan yang lainnya disempurnakan, yang nggak bisa itu dimaafkan nanti. Namanya sholat menghormat waktu, hanya sholat menghormat waktu nanti hendak wajib diulangi di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kenapa? Dia sholat tidak memenuhi syarat-syarat sholat. Dan semua syarat sholat itu jika tidak dipenuhi sholatnya sah asalkan karena udzur, kecuali bab menutup aurat. Kalau orang menutup aurat nggak bisa, misalnya nggak usah diulang. Misalnya di suatu tempat Anda sholat tanpa baju, nggak tahu di mana bajunya tiba-tiba hilang di bawah angin, hilang. Ya sudah, sholat nggak pakai baju sah, karena nggak ada bang, dan nggak usah diulang. Allah alam bisawab. Baik, Bu, terima kasih Bu ya. Selanjutnya pertanyaan, Bu ya, saya menerima lamaran di depan keluarganya yang datang, tapi saya memberi syarat untuk nikah tahun depan. Hukumnya gimana Bu ya? Ya boleh aja, tapi hukumnya besok sebelum mati 2 hari juga boleh. Hanya kenapa lama-lama? Ada pertimbangan apa? Mungkin ada pertimbangan kemaslahatan. Ya? Boleh saja. Cuman kami menghimbau, selagi sudah ada kesepakatan, hendaknya disegerakan. Sebab setan bermain dengan kencang, dengan luar biasa di saat sudah ada tunangan. Sebab kalau sudah ada tunangan, ada ikatan, itu seolah-olah halal tapi belum menjadi buka komunikasi menjadi bebas. Bapaknya yang semua melarang jadi memperboleh, karena bapaknya calon mertuanya mau melarang calon menantu, mau diizinkan belum jadi menantu, mau dilarang calon menantu, mau diizinkan belum menantu. Bingung akhirnya apa? Pak, saya mau pergi dulu. Iya, iya. Oh, dia pergi. Iya, gitu. Dia mau iya pergi, akhirnya pergi biasa, akhirnya zina. Nah, cuman ya itu boleh-boleh saja, tapi kami himbau hati-hati. Selagi sudah ada tunangan kesepakatan, kok belum menikah, apalagi tahun depan, jaga hati, nggak usah komunikasi. Yang penting apa sama-sama akan menikah, serahkan pada Allah dan dengan doa saja komunikasi yang dengan Allah. Nggak usah ambil nomor HP-nya, nggak usah WA-WA-an. Nanti yang merusak adalah setan. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun jarak jauh nggak boleh Bu ya? Biarpun jarak dekat, apalagi jauh. Ya, kalau jauh tuh lebih bapernya lebih dalam. Dekat masih kelihatan menara rumahnya, masih senang-senang rumahnya itu. Kalau jauh mah ngaco, nanti akhirnya minta gambarnya sempurna. Tolong buka kerudungmu, habis kerudungnya buka lehermu. Iblis yang ngomong. Baik guys, subhanallah Bu ya. Ujiannya banyak Bu ya untuk yang belum menikah nih Bu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan Bu ya, apabila ada seorang istri minta suaminya nggak merokok, dosa nggak sih istri Mas? Minta suami untuk tidak merokok, berdosakah seorang istri? Nah, bagus sekali itu. Bagus sekali. Kan demi kesehatan sang suami kan. Ya, boleh. Apalagi jika termasuk membahayakan betul jika itu rokok, maka sah sang suami. Istri mengatakan semacam itu. Karena istri menginginkan agar suaminya jangan melakukan sesuatu yang membahayakan demi kebaikan sang suami. Sah, boleh-boleh saja. Kalau sampai derajat ngancam boleh nggak Mas? Ya kalau masih ngerokok nggak dimasakin, atau kalau masih ngerokok tidurnya pisah gitu tuh. Difahamkan saja tentang urusan rokok, tentang bahayanya misalnya. Kalau nasi tidak masakin nanti kebetulan suaminya cuek, ya sudah saya beli di warung nanti gitu. Nanti kacau lagi, bukan begitu. Akan tapi hentikan suamimu dari merokok dengan kalau dia boleh abang boleh ambil rokok dan nyalain. Di saat dia mau menghisap rokok, Anda hisap bibirnya. Pokoknya sama merokok kamu gituin, nggak jadi ngerokok nanti. Bukan marah-marah. Nggak indah. Akhirnya suaminya kalau sudah ada bisa ngerokok-rokok. Itu yang mesra dong hidup tuh. Masa awas tidak saya masakin. Memang masakan nggak enak. Ya, yang indah ya, melarang suami merokok dengan keindahan abang. Gitu ya. Atau bisa mau merokok kalau nggak bibirmu ya ada dengan permen, kasih beredep. Mau merokok lagi suapin es batu. Pokoknya dibikin yang unik deh gitu loh. Jadi
Suami akhirnya ya ngalah deh, jadi habis kapok nak rokok deh. Jadi begitu lah. Jadi dengan keindahan. Nah, kalau jauhan gini gimana Bu ya, larangnya Bu ya? Ya nasibnya. Orang nikah kok jauh-jauhan itu. Kalau ada orang berjauhan saya tidak bisa jawab. Nggak masuk. Saya tidak bisa mikir kok. Tapi tetap ya bisa lah menghimbau abang, tolong dah bang, jangan rokok bang, tolong dah bang, mas ya, mas gitu, rokok ini. Tapi yang baik jangan rokok, tidak usah ancam-ancaman lah. Hidup nggak perlu mengancam, keindahan bisa dibangun dengan cara apa saja. Kalau berjauhan, himbauan Buya adalah cepat ditutup mulutnya tadi, pulang dulu. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Bu ya, selanjutnya suami saya menafkahi saya lewat ibunya. Yang mengatur nafkah itu mertua saya. Gimana hukumnya Bu ya? Enggak ada masalah, yang penting kau dapat nafkah. Jangan usil dengan urusan rezeki suamimu. Kadang suami istri itu berlebihan. Suatu itu ada seorang wanita kan berkata, "Buya, suami saya itu bagaimana? Saya kayak punya istri dua." Kayak punya istri dua, berarti bukan punya istri dua. Kenapa? Masa setiap dapat gaji bagi dua, separuh buat ibunya, separuh buat saya. Stres. Kamu cukup enggak? Cukup. Ya sudah cukup, dia ngapain? Bebas kan suami memberi kepada siapa saja. Nah, ada pun jika suami memberikan pada ibundanya, nggak ada masalah. Yang penting untukmu terpenuhi dan cukupi, nggak usah rewel, nggak usah ngiri pada ibu mertuamu. Ibu mertuamu adalah ibunda daripada suamimu, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah kenapa kok sampai suami memberikan nafkah melalui mertuamu? Jangan-jangan kamu jago kredit. Sehingga harus dibatasi, belanjanya ngawur, darangan jebol. Ngerti darangan jebol? Daringan ya, nggak bisa untuk nabung, dapat duit habis, padahal duitnya belum diterima, sudah punya gambaran, bahkan sudah pesen barang dulu. Ini model istri merugikan. Sehingga makanya perlu koreksi di dia. Kenapa kok sampai sang suami memberikan nafkah saja harus melalui ibundanya? Koreksi diri. Tapi kalau ternyata engkau sudah baik, maka jangan prasangka buruk. Ya karena memang suamimu adalah orang yang ingin menghargai ibundanya dan sebagainya. Dengan cara seperti itu mungkin ibundanya senang, itu saja. Nyantai, yang penting urusanmu terpenuhi. Allah Nabi Suami. Baik Bu ya, selanjutnya pertanyaan. Dulu agamanya Katolik Bu ya, setelah menikah masuk Islam. Ingin mendoakan ibunya yang sudah meninggal. Apakah doa untuk ibu yang masih Katolik itu nyampe Bu ya? Terus selanjutnya kalau ada seorang mu'alaf ya, apakah wajib berakikah? Dan kalau berakikah siapa yang mengakikahi dirinya? Orang tuanya bukan Muslim dan ayahnya pun sudah meninggal Bu ya. Baik, seorang mu'alaf, seorang Katolik masuk Islam. Kemudian apakah kalau dia mendoakan bapaknya nyampe? Jawabannya enggak nyampe. Enggak nyampe karena bapaknya adalah Katolik. Kenapa enggak nyampe? Bukan sekedar enggak nyampe, bapaknya enggak butuh doanya dia. Karena bapaknya enggak percaya dengan Tuhan yang diyakini oleh anaknya. Jadi Anda jangan memaksakan, kok jahat banget Islam lu. Ayahnya enggak mau, enggak mengharap doa. Nggak mengharap doa dari anaknya yang beragama Islam aslinya. Maka biasa saja, nggak ada masalah. Jadi nggak nyampe. Di saat kita mengatakan dia nyampe itu bukan masalah monopoli, enggak. Oh dia nggak percaya Tuhannya adalah Tuhan beda. Tuhannya adalah Yesus misalnya. Kita Tuhannya Allah beda. Jadi dia biar minta pengampunan, minta apa pada Tuhannya kalau dipercaya. Kita Tuhan Allah. Jadi jangan dipaksain. Pertama, yang kedua. Mengakikahi sudah tidak ada tuntutan. Sebab akikah itu adalah tugasnya seorang tua kepada anak. Sementara bapaknya sudah meninggal dan sudah dewasa, nggak ada tuntutan akikah. Cuma kalau ada seorang dewasa menemukan dirinya belum pernah diakikah oleh bapaknya, maka boleh kalau dia mengakikahi, boleh dan dapat pahala dan dapat kesunahan seperti itu. Ya seperti boleh dia. Aslinya yang mengakikah dia siapa? Bapaknya waktu dia kecil. Baik, lanjutnya Bu ya, cuma masih tinggal 4 pertanyaan lagi Bu ya. Bu ya, kalau sholat jamaah, saya sholat jamaah dengan teman semajelis. Baru tahu kalau teman saya itu imam beda mazhab dengan saya.
Saya Syafi'i Bu ya. Nah, boleh nggak Bu ya? Imamnya beda madhab dengan kita sah, tidak ada masalah. Akan tapi selagi masih dengan Anda, biar tidak ada perbedaan di dalam mulai wudhunya sampai sholatnya. Tapi kalau ternyata Anda berimam dengan orang madhab Hanafi sah, gak usah diragukan lagi, gak usah pusing-pusing dalam hal ini. Apalagi kita seorang awam, al-amina madhabalah, orang awam ikut apa saja sah, dimudahkan dalam hal ini. Ya, cuman dihimbau selagi kita masih bisa berimam dengan madhab Syafi'i, maka bermakmumlah dengan orang yang bermadhab Syafi'i, biar ada kesesuaian dalam urusan sholat dan sebelum setelah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, selanjutnya Bu ya, saya punya calon suami, tapi sifatnya egois, selalu berpegang teguh dengan prinsip. Bagaimanakah jalan keluarnya? Orang egois berbeda dengan orang berpegang prinsip. Kalau prinsipnya kebaikan, itu adalah orang baik. Orang egois adalah menang sendiri, nggak punya perasaan. Kalau egois ya jangan dong, nggak bisa berbagi itu nanti. Kesenangan orang lain nggak pernah dipikirkan, hanya kesenanganku, ego, bahaya sekali. Dan dia akan menjadi orang paling sombong, orang egois. Egois itu adalah anak. Anak itu keakuan. Yang suka ngomong aku tuh iblis, anak khairun wa anak. Jadi sifat iblis itu egois. Makanya jangan dong menikah dengan orang egois. Tapi orang punya prinsip, itu bukan egois, prinsip agama, kebenaran. Pokoknya kalau kita punya rumah tangga, rumah kita harus begini. Misalnya apa? Kita harus televisinya Al-Bahjah. Nggak usah pakai televisi yang ngaco misalnya. Boleh prinsip, kenapa? Kalau yang lain takut anak kita mendengar. Oh, prinsip itu. Terus apa lagi? Pernikahan kita tidak boleh ngundang yang goyang bigul. Prinsip. Apa lagi? Oh, nah itu bagus, itu prinsip. Tapi egois apa beda? Egois itu kadang-kadang apa? Mentang-mentang senang pedes terus. Nah, jadi ada orang model seperti itu. Senang asin. Egois. Jadi urusan hal sepele harus, sehingga orang itu tidak bisa diajak diskusi dalam rumah tangga. Sampai ada seorang istri sama suaminya nggak pernah punya pendapat. Sampai kalau sudah suaminya ngomong, daripada ribut. Nah, ini suami egois, nggak boleh. Kalau Anda menjadi seorang istri, kok suamimu begitu, sudah daripada ribut Bu ya, gitu aja. Berarti Anda gagal. Anda tidak bisa membuka komunikasi dengan suami. Masa istri, kadang suami mau ngomong sudah suami ngomong sekalimat sudah ditumpangi 2 kali, suami ngomong 3 kalimat 6 kalimat. Iya sudah ya sudah ya nggak apa-apa. Nah, ini adalah istri egois. Nggak boleh. Kalau egois jangan dilanjutkan, karena egois itu menyiksa. Karena dia hanya mikir tentang dirinya, tidak pernah mikir tentang orang lain. Dan Anda orang lain. Dalam hal ini, biarpun nanti suatu ketika Anda menjadi dirinya di satu urusan dengan orang lain, ego lagi, sehingga nggak bisa berbagi orang semacam itu. Allah a'lam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berumah tangga 17 tahun, dan selama 12 tahun terakhir suami selingkuh dan terus-terusan berzina, bukan dengan 1-2 orang perempuan, bahkan sudah ada yang sampai hamil dan melahirkan. Saya sudah tidak mengerti lagi bagaimana saya harus bersikap. Banyak yang menyarankan untuk bercerai, tapi saya masih tetap bertahan demi anak-anak ya. Sudah punya 3 anak. Saya tidak mau kalau anak-anak ikut-ikutan hancur masa depannya. Tapi di lain pihak, suami saya sudah tidak ada perubahan. Saya sudah bersabar dan selalu nahan rasa sakit Bu ya. Mohon solusi untuk rumah tangga saya. Sebenarnya saya sudah tidak kuat terus-terusan dizalimi Bu ya. Subhanallah. Jangan menjadi wanita bodoh. Sudah laki-laki melakukan kehinaan, berzina dan terus sampai naudzubillah semacam itu, kok sampai wanita itu masih mau, dungu sekali dia. Bodoh, tolol dan goblok. Naudzubillah, jijik seharusnya. Ini masalah urusan berzina. Jangan sampai baik itu dianggap sepele. Urusan di hadapan Allah, anaknya akan meniru, anaknya akan punya aib malu besar. Dan bisa jadi anaknya meniru, bapak saya saja begitu, kenapa saya harus tahan-tahan? Naudzubillah. Bisa saja begitu, apalagi dengar bapaknya biasa begitu, termasuk bapaknya begitu. Sang anak mudah melakukannya. Karena sudah tidak punya malu. Nah, kemudian apakah saya harus minta cerai? Dilihat dulu. Pasca perceraiannya yang harus kita pikirkan. Jika wanita tersebut yang bertanya ini, jika Anda setelah menikah yakin Anda jatuh setelah bercerai,
Anda yakin, jamin Anda pun terbebas dari zina dan aman urusan sahabat Anda, cerai lebih bagus daripada di bawah naungan suami seperti itu. Tapi na'udzubillah, jangan-jangan sudah ditunggu sama setan. Di saat punya suami, maka yang berzina adalah suami. Akhirnya dia minta cerai, setelah mencerai langsung berzina, maka hina dia. Maka punya suami yang setiap hari nempeleng dia, dan suami suka berzina, lebih baik daripada dia minta cerai lalu berzina dia. Hati-hati. Banyak wanita tidak berpikir panjang setelah bercerai lalu berzina. Zina adalah hina. Bercerai dengan suami yang semacam itu, minta cerai, kemudian setelah itu jaga kehormatan. Dan jangan mau dijamah kecuali dengan laki-laki yang halal untukmu. Setelah selesai masa iddah, kemudian menikah dengan laki-laki yang baik. Kalau ternyata belum mendapatkan suami, nah ini loh yang boleh dipikirkan. Wadah sendiri, tidak punya yang halal saat itu. Mampu enggak? Sebab banyak perempuan tidak berpikir panjang, hanya urusan sumpah dengan suaminya minta cerai, tidak berpikir bahwasanya bersama hilangnya sumpah akan bangkit syahwat, sehingga melihat laki-laki seperti ganteng semuanya. Begitu mudahnya perempuan setelah bercerai lalu berzina. Banyak sekali, banyak waktu punya suami gak ada kepikiran hubungan suami istri. Karena Pak, suaminya nempeleng, ngomong nyakiti, sehingga dingin dia. Di saat punya suami bermasalah terus, hampir tidak punya keinginan untuk melakukan hubungan seks. Tapi di saat terlepas dari suaminya, bangkit semuanya. Atau hanya berzina, maka punya suaminya nempeleng lebih bagus bagi perempuan yang tersebut daripada menjanda lalu berzina. Jadi pikirkan yang bertanya tadi, kalau memang setelah menjanda engkau bisa tahan dengan kemuliaan kebaikan, maka lebih baik kau berpisah daripada di bawah naungan seorang suami yang seperti itu. Bukan saja urusan akhirat, urusan duniamu bisa saja membawa penyakit, dan alangkah banyak penyakit-penyakit kotor dibawa oleh laki-laki yang suka melakukan zina. Alhamdulillah, Allah alam besar. Bismillah Bu ya, baik, 2 pertanyaan lagi Bu ya. Pertanyaan yang pertama, saya sudah menikah dan punya anak, ibu saya ngerawat Bu ya. Sedangkan suami saya tinggal dengan nenek, jadi punya anak yang merawat ibunya Bu ya. Lalu sedangkan suaminya tinggal dengan nenek yang merawat dari bayi. Tapi saya kadang masih berat jauh-jauh dari orang tua saya Bu ya. Apa yang harus saya lakukan? Merawat anaknya siapa? Anaknya dititipkan ke ibunya. Wahai anak-anak, adik-adikku semuanya, ibu mendamu, ayahandamu kadang sangat mencintai anakku. Anakmu adalah cucunya, ya kan? Tapi jangan sampai terbetik di hatimu menikmati pelayanan ayah ibumu kepada anak-anak. Bisa saja kamu masuk wilayah durhaka halus. Sampai kadang seorang anak ngomong, alhamdulillah ibu di sini ada yang ngomong anak saya. Alhamdulillah ibu ada di sini yang ada menjaga anak saya. Ibunya dijadikan menjaga anak. Halus nih, kurang ajar ini. Awas lah ya, ini durhaka halus ya. Kalau kamu punya anak lalu anakmu dirawat oleh ibumu, harus ada sedih di hatimu. Memang ibundamu sangat senang dengan anakmu karena cucunya. Tapi awas hatimu jangan sampai merasa menikmati. Alhamdulillah ya Allah ada ibu, kalau membantu kan bayar 500.000. Cuma tidak diomongkan itu, tapi diam-diam menikmati. Awas hati-hati. Ibundamu sudah capek merawatmu di masa kecilmu, jangan kau seksa dengan anak-anakmu. Ingat, khususnya di saat seperti ini banyak. Kau pergi ke Hong Kong, anakmu kau titipkan ibumu. Ya, tidak ada kan? Ada atau tidak? Kamu banyak minta maaf kepada ibundamu. Ibundamu sudah capek merawatmu dulu, jangan kau bikin capek merawat anakmu. Minta maaf dan berjanji segera untuk kembali dan muliakan ibundamu nanti dengan benar. Kita sering gak sadar tuh. Alhamdulillah dirawat ibu saya. Alhamdulillah ada yang masak, ada yang nyapu. Oh, durhaka halus, gak bisa bahagia seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Baik, kemudian dia itu dengan suaminya yang bersama neneknya, tapi dia tidak bisa jauh dengan orang tuanya. Ya, kalau rumah tangga sehat, kita akan hidup dengan diskusi dan musyawarah. Orang tinggal ngomong sama suaminya, bang, saya kan pengen deket dengan ibu, bang. Bang ya, bukan pak. Bang, saya pengen dekat sama mas, saya pengen dekat dengan ibu, bagaimana? Musyawarah, mungkin 3 hari di sana, 3 hari di sini. Diskusi yang baik. Karena suamimu bukan orang yang egois dan istri bukan yang ego. Indah semacam itu, bukan ego hidup itu. Baik, ini saja. Bu ya, ada yang nanya tafsir mimpi Bu ya.
Buya, saya pernah mimpi dibawa ke langit oleh seorang berjubah putih, melewati orang-orang berenang, taman hijau, langit biru, berjalan sampai gerbang emas. Di situ dia berkata, datanglah hari Senin dan Kamis, Buya. Terus saya pulang lewat gerbang itu, tiba-tiba saya terbangun jam 2 malam. Artinya apa, Buya? Mimpi adalah mimpi. Kembang ya. Sebaik-baik dalam mimpi, paling enaknya, paling tidak enaknya di saat bangun. Sejelek-jeleknya dalam mimpi, paling enak saat Anda mimpi dikejar harimau, saat terbangun alhamdulillah. Puasa di siang hari, mimpi mau makan sate, dibangunin. Asal mimpi ya mimpi. Jangan terlalu bawa mimpi dalam urusan hidup sehari-hari. Ada orang hidupnya mimpi terus, mimpi terus. Ada orang, Buya, saya ketemu Buya dalam mimpi. Terus Buya nasihati saya begini. Repot nasihat, gak usah pakai mimpi, langsung tak nasihati. Tunggu mimpi ya. Pakai nasihat Buya, pakai mimpi. Baik, cuman mimpi adalah termasuk kabar gembira. Ada kabar hadis Nabi. Namanya basyirat, kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah dengan mimpi baik. Kalau mimpi baik maka husnudzonlah, Allah berikan kebaikan. Tapi kalau mimpi jelek jangan dipikirin, karena itu mimpi tidak akan berpengaruh apapun kepada hidupmu. Kalau mimpi jelek, kamu membuang meludah tanpa ludah ke kiri, meludah tanpa ludah, nggak ada keluar. Untuk itu kemudian Anda baca Qul Falaq dan Qul A'udzu Binnas, selesai dan tidak akan membahayakan kepadamu. Ya, nggak usah ditakwili yang aneh. Kemudian kalau Anda mimpi baik, takwili dengan takwil yang Kalau mimpi jelek jangan ceritakan kepada temanmu. Tahu aja temanmu naksiri jelek, jadi jelek nanti. Sudah, kalau mimpi jelek diam saja, mimpi adalah mimpi. Kayaknya Pak, mimpi digigit ular. Paling seneng setiap kok nak mimpi digigit katanya habis minggu ular bisa dapat jodohnya ular nanti. Jadi mimpi adalah mimpi. Cuman kalau mimpi baik itu kabar gembira dan husnudzonlah di balik mimpi baik tersebut. Kalau tadi kalau menggalang insyaallah ada kebaikan. Tapi kalau mimpi jelek diam. Gak usah banyak cerita kepada orang, takut orang menafsir yang jelek. Kemudian yang terakhir, jangan biasa berbohong. Ada orang ngaku-ngaku dalam mimpi tapi tidak pernah mimpi adalah haram hukumnya. Apalagi ngaku-ngaku mimpi itu Rasulullah, dosa gede lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada ini seperti tadi, ada kesepakatan. Nanti terakhir kita masih ada Fatihah, nanti selain doa, saya mau ada hajat sebentar. Gini. Ini tadi kan ada apa namanya? Sorban keliling untuk ilham. Sekarang ada juga untuk perjuangan. Karena sudah ada seperti pertemuan yang lalu, rupanya menarik sekali pada pertemuan yang lalu, banyak yang tergugah bisa membantu program pesantren Al-Bahjah atau program dakwah Al-Bahjah. Khususnya diniatkan karena untuk operasional pondok dan sebagainya, ya, dan memang tidak biasa Buya melakukan yang demikian. Cuman ini hanya berlaku di Hong Kong saja. Karena memang begitulah cara berbuat baik. Kalau Anda harus nabung ke keropak yang ada di Cirebon terlalu jauh, maka dibuka di sini dan tolong diniatkan ikut hadis Nabi, Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Kalau engkau menolong anaknya orang lain, Allah akan tolong anakmu. Khusus yang punya anak jauh di rumah sana. Kalau yang baik, alhamdulillah. Yang belum baik diniati. Semoga dengan sedekah itu Allah menolong anakmu. Janji dari Allah, Allah nggak akan luput dengan janjinya. Allah nggak akan ingkar janji. Termasuk kami nasihati kepada siapapun yang punya anak terlanjur bejat, susah diatur dan sebagainya. Berbanyaklah sedekah untuk mengangkat anaknya orang, untuk dididik, didekatkan kepada Allah, anak santri dan sebagainya. Diniatkan dengan sedekah tersebut, ya Allah, dengan sedekahku ini angkat anakku ya Allah, maka Allah akan menjaga anaknya. Ada sebuah kisah sebagai penutup. Ada seorang pengusaha yang masalah dia sering menangis. Anaknya susah diatur. Disuruh hadir ke majelis tidak mau. Nangis dia setiap hadir majelis, nangis. Anaknya nggak bisa dibawa.
Lalu minta nasihat gimana? Ya sudah, kamu selagi kamu sudah banyak bersedekah, bersedekahlah kok. Banyaklah sedekah untuk pondok, diniati ya Allah, aku sekarang kerawat anaknya umat Islam. Ya Allah, jaga anakku ya Allah. Subhanallah. Setelah itu sang anak itu selesai sekolahnya, kemudian usaha. Dan kelihatannya gayanya masih cuek. Setelah usaha itu sukses. Dan setelah sukses malah tanya gak banyak, abah saya ingin bergabung. Aku ingin menjadi pejuang setelah sukses. Akhirnya bapaknya tuh nangis dengar kisah itu, bahwasanya apa? Ini adalah semoga berkat saya sedekah dulu. Anak saya susah diatur. Ternyata justru setelah dia sukses malah dia menjadi pendukung dakwah. Setiap bekerja selalu berpikir berapa persen untuk perjuangan. Dan rajin ibadahnya. Setelah lama Allah beri jawaban. Karena apa? Ketulusan orang tuh doa. Maka dari itu bersedekahlah semuanya untuk diniatkan untuk anak-anak. Menagih, agar mendapatkan janji dari Allah. Kalau engkau ngurusi anaknya orang, Allah akan ngurusi anakmu. Termasuk yang belum punya anak nanti akan diberi anak yang baik. Kalau belum punya suami, bagaimana agar punya anak yang baik? Nanti Allah kasih suami ya Baik. Kalau anaknya baik, suaminya Baik. baik dong. Makanya diniati semoga punya keturunan. Makanya kalau seandainya ya Allah berikan padamu keturunan yang baik, yang soleh-solehah, nggak niat minta suami dikasih suami yang baik, masa nanti punya anak nggak punya suami? Ya kan? Jadi sekarang bersedekah untuk pondok, dan pondok itu masya Allah, alhamdulillah, insya Allah pesantren itu akan dipenuhi kepentingan pesantren dengan koceknya hamba Allah. Amin. Tidak ada dana dari pemerintah, tidak ada dana dari zakat, tapi dari kocek hamba-hamba yang beriman ini semuanya, dimanapun berada. Jadi kami buka untuk itu, jadi berderma semampunya, dan nanti akan dikumpul secara khusus, nanti kita serahkan. Dan sebetulnya ini kita untuk melanjutkan dulu program, sudah jadi ya, membuat program dapur pesantren, sudah bagus, ada 3 tingkat yang dimulai oleh kalian semuanya atau yang lama-lama. Jadi ada infakmu dulu itu yang digunakan untuk fondasi pondok, itu sudah jadi sekarang. Biarpun kalian mulai, dilanjutkan, selesai. Kita pengen terus berlanjut semacam ini. Dan jangan ragu, sekecil apapun yang engkau berikan, Allah Maha tahu. Ini saja insya Allah diniatkan ya. Diniatkan untuk apa? Untuk anak yang soleh-solehah, yang belum punya suami mendapatkan suami yang soleh. Untuk orang tua yang telah meninggal, bahkan juga untuk suami yang di rumah dijaga oleh Allah. Kemudian anak-anak dijaga oleh Allah semuanya. Dan semoga kalian dijaga oleh Allah dan rezeki yang melimpah nanti, halal dan berkah. Diniati berkat Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sholawatan sebentar. Al-Salat ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'al sya'ni wad darajat, atfatan yati radal alamin. Ya Uhayyaju biwal karami, kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, baca semuanya yuk. Salamun alaik. Ya Rafi'al
Sang Nabi penyejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu. Datanglah sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, baca semuanya. Panutan kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah, yang semangat. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarati. Ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alaihi Bismillah ya, kajian sudah bisa memberikan banyak ilmu kepada kita semua, khususnya yang masih sendiri-sendiri, dan semoga tadi semua ilmu yang saya sampaikan benar-benar bisa diamalkan agar kita tidak salah di dalam memilih pasangan hidup. Pasangan untuk dunia akhirat kita, insya Allah. Kita pengen nikah gak cuma di dunia, tapi pengen nanti nikahnya sambung nanti di akhirat. Amin. Karena secantik-cantiknya bidadari di surga gak akan bisa mengalahkan bidadari yang ada di dunia. Insya Allah kita semua jadi bidadari di dunia, bidadari dunia yang menjadi bidadari di surga kelak bagi suami-suami kita. Baik,
Selanjutnya pertanyaan juga sudah dijawab ya. Semoga yang bertanya semua bisa memahami yang saya sampaikan. Selanjutnya kita berdoa bersama, semoga dari awal akhir benar-benar diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, dan semoga perkumpulan mulia ini